Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'dika bi arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala imamul muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ashabihi ajma'in. Moga-moga memberikan rahmat oleh Allah atas junjungan kita Nabi Muhammad yang menjadi Nabi, dan atas keluarganya Nabi yang suci-suci, wa ashabihi, dan semua sahabat Nabi ajma'ina seluruhnya. Qala Qadhi Abu Syuja'in, berkata oleh Qadhi Abu Syuja' Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani, nama aslinya Ahmad bin Husain bin Ahmad yang bangsa Isfahan, rahimahullahu ta'ala, moga-moga merahmati akan Tuan Syekh oleh Allah ta'ala. Sa'alani ba'dul asdiqai hafidhahumullahu ta'ala an a'mala mukhtasaran fil fiqhi ala madhhab Imam Syafi'i. Telah meminta padaku oleh sebagian teman, moga-moga melindungi akan teman-teman kami oleh Allah Ta'ala, meminta agar bahwa aku membuat akan kitab ringkasan di dalam ilmu fikih mengikuti atas madhab Imam Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi wa ridwan. Semoga-moga rahmatnya Allah Ta'ala tercurah kepada Imam Syafi'i, dan moga-moga keridhaan Allah pun dicurahkan kepada Imam Syafi'i. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kitab Matan Taqrib. Bila pertemuan yang lalu kita membahas bismillah dan segala aspek hukum membaca bismillah, lalu Tuan Musannif melanjutkan dengan tulisan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji. Kenapa alhamdulillah ada segala puji? Perlu diketahui saudara bahwa pujian itu ada 4. Pujian itu ada 4 macam pujian. Ada 4. Yang pertama namanya hamdul qadim liqadim, pujian Allah kepada Zat-Nya sendiri. Itu namanya hamdul qadim liqadim. Allah memuji Zat-Nya, seperti pada ayat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah
yang telah mengisrakan hamba pada sebagian mana, secuil mana, dari Mekah Masjidil Haram ke Palestina Masjidil Aqsa, itu namanya Allah memuji zat. Yang kedua namanya hamdul qadim di hadis, artinya pujian Allah kepada makhluknya. Seperti mana contohnya kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad yaitu benar-benar di atasnya akhlak yang agung. Kalau ada akhlak yang agung, Nabi paling atas. Ini namanya pujian Allah kepada makhluknya, hamdul qadim di hadis. Kemudian yang ketiga ada namanya hamdul hadis li hadis, hamdul hadis li qadim. Yang ketiga hamdul hadis li qadim, yakni pujian makhluk kepada Allah, pujian makhluk kepada Allah. Seperti kita kata alhamdulillah, semangat segala puji bagi Allah, itu namanya pujian kita makhluk kepada Allah. Keempat, hamdul hadis li hadis, pujian makhluk kepada sesama makhluk, pujian makhluk kepada sesama makhluk. Seperti kita memuji itu orang rajin baca Quran, si Zaid rajin baca Quran, tuh memuji kita sama Zaid, kita makhluk, si Zaid juga. Ini pujian empat inilah yang menjadikan alhamdulillah ada kalimat segala, yang menjadikan ada kalimat alhamdulillah ada tambahan kata segala. Jadi segala puji dari empat model pujian. Apakah memujinya Allah amanatnya, apakah memujinya Allah kepada makhluknya, ataukah memujinya makhluk kepada Allah, ataukah makhluk muji sesama makhluk, pada akhirnya alhamdulillah. Pujian itu pada hakikatnya punya Allah, yang berhak dipuji hanya Allah. Lalu apa pujian itu? Sudah hamd itu apa? Ada dua pengertian. Ada pengertian menurut etimologi, ada pengertian menurut terminologi agama. Yang namanya hamd itu, saudara, secara bahasa artinya as-sana'u ala Allah Ta'ala bil kalam ala jihati ta'zim li ajli jamilin ikhtiyari. Yang namanya pujian itu, hamd, adalah sanjungan kepada Allah dengan ucapan atas cara penghormatan, bukan penghinaan, lantaran ada keindahan, ada kebaikan yang diupayakan. Itu namanya pujian. Seperti mana kita makan, habis makan kenyang, maka kita ucap alhamdulillah.
Itu maknanya pujian kita sama Allah pakai ngomong atas penghormatan, artinya bukan menghina-nyinir, bukan. Emang makasih atas kebaikan Allah yang kita upayakan. Makan tuh yang ngerjain makan kita, tapi kalau ganteng bukan kita yang buat. Kulitnya warnanya putih buatan kita bukan kita nggak ada upaya. Mancungnya hidung, namanya nikmat ittirar, jamil ittirar, keindahan, kebaikan yang di luar kendali kita. Tapi yang namanya pujian, sanjungan lewat lidah kepada Allah atas kebaikan yang Allah berikan, itu yang disebut namanya pujian secara bahasa. Namun saudara, yang namanya pujian di dalam terminologi agama adalah fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'im bisababi kaunihi mun'iman ala al-hamid aw ala ghairi. Yang namanya pujian dalam terminologi agama adalah satu tindakan ekspresi yang menunjukkan penghormatan setinggi-tingginya bagi yang memberikannya dengan sebab telah memberikannya, baik kepada yang memuji memberikannya ataukah memberikannya kepada orang lain, sama anaknya, sama temannya, sama saudaranya, sama tetangganya. Begitu. Itu namanya pujian. Ekspresi ini bisa tiga, bisa lewat ucapan, kalau bahasa ucapan, bisa lewat hati, ekspresi sanjungan, bisa lewat anggota tubuh. Jadi yang namanya pujian dalam pandangan agama tidak mesti harus diucapkan. Bisa saja hatinya senang dengan nikmat, bisa saja ketika mohon maaf dagang dia untung lalu memberi kepada orang sebagai wujud terima kasih, itu juga memuji. Jadi memuji itu bisa lewat lidah, bisa lewat anggota tubuh, bisa saja lewat hati. Itu memuji. Begitu memuji. Artinya lewat hati, hatinya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan sifat-sifat kepujian sehingga layak untuk dipuji Allah. Kayak begitu. Sehingga bila muncul sesudah kita tahu definisi pujian, kita udah tahu pembagian pujian. Lalu apa rukun pujian? Rukun pujian itu saudara, rukunnya ada 5. Rukun memuji. Ada namanya, satu namanya hamid, orang yang memuji. Namanya hamid, orang yang memuji. Kedua, ada namanya mahmud, tetap yang dipuji, yaitu Allah yang memberikan nikmat,
namanya Mahmud. Ketiga, Mahmud bih. Apa itu Mahmud bih? Alat memuji. Ekspresi pakai apa? Pakai ngomong, alhamdulillah, pakai lidah. Itu namanya alat memuji. Mahmud bih, alatnya pakai apa? Bisa lidah, bisa anggota tubuh, bisa hati. Ada namanya Mahmud alaih. Apa itu Mahmud alaih? Nikmat, nikmat yang diberikan. Nikmat. Kalau makan, kita ucap alhamdulillah, yang memuji kita namanya hamid. Yang dipuji Allah, alhamdulillah di amanah. Yang dipuji Allah, alatnya pakai mulut. Mahmud alaihnya adalah di amanah. It'am, nasi makan. Ada namanya disebut sega, redaksi. Apa redaksi yang diucapkan? Ya, alhamdulillah. Tuh, kita udah tahu definisi pujian, kita udah tahu pembagian pujian ada 4, kita udah tahu rukun pujian. Dan karena kajian kita ini kajian fikih, lalu kita akan berbicara aspek hukum. Apa hukum memuji itu? Memuji Allah itu hukumnya ada berapa? Ada 4. Membaca alhamdulillah itu hukumnya ada berapa? Ada 4 hukum. Membaca alhamdulillah hukumnya ada 4. Yang pertama wajib. Kalau enggak baca dosa. Di mana? Sholat, khutbah Jumat, umur, sholat, baca Fatihah. Di antara rukun sholat baca Fatihah. Di antara Fatihah itu ayatnya ada alhamdulillah rabbil alamin. Wajib baca. Enggak baca sholat wajib umur. Kedua, membaca alhamdulillah itu hukumnya sunnah. Kapan? Kalau kita mau khutbah nikah, alhamdulillah. Juga alhamdulillah itu sunnah. Gitu. Kalau mau nikah begitu. Alhamdulillah. Yang pendek bismillahirrahmanirrahim. Ya, mending sunnah. Seperti mana lagi? Mau doa yang langsung ada alhamdulillah. Kalau doa, jadi doa itu kalau pengen manjur, alhamdulillah, sholawat, titik-titik, sholawat, alhamdulillah, dan manjur. Kira-kira apa? Duit. Capaknya adalah itu yang ada begitu. Pokoknya alhamdulillah, sholawat, titik-titik, sholawat, alhamdulillah. Jadi baca alhamdulillah itu sunnah, begitu sunnah. Mana lagi habis makan, habis minum, bahkan kalau saudara pengen sehat terus, ada ajarannya. Ya kita jangan fisiknya lemah, ya karena stroke, karena darah tinggi. Jadi kalau minum, bismillah, habis minum alhamdulillah. Jangan ditinggal makan sedikit. Jadi kita minum ini bukan haus. Iya contoh. Kita saling jadi lapar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Setiap itu, pokoknya jangan tinggal itu. Itu mohon maaf orang kata ini ada masalah kegagalan. Kegagalan. Ini berarti kegagalan.
Nggak bakalan. Nggak bakalan jadi benar. Kalau yang udah kena, Apa yang udah kena adalah sabar. Kalau saya jawab itu, saya jawab orang aja. Orang yang tidak baik, sabar, catat dulu. Itu lah. Soal kali ini nanti juga terkali ini. Begitu, mana begitu. Kayak kita mau ngaji, baca alhamdulillah, dan enggak mau ngaji tadi mengajar alhamdulillah, dan ketiga itu sunat, begitu, sunat. Untuk dagangan, begitu, buka wajib itu, udah alhamdulillah, begitu. Kalau untuk alhamdulillah ala kulli nikmat. Kalau rugi, alhamdulillah ala kulli hal. Jangan lepas. Emang ini rumus. Alhamdulillah. Yang penting gitu. Ini untuk wajib. Jadi itu, oh hari ini rugi, alhamdulillah ala kulli hal. Oh hari ini untuk alhamdulillah ala kulli nikmat. Jangan lepas. Wah berkah luar biasa. Benar. Yang ketiga haram. Membaca alhamdulillah hukumnya haram. Kapan? Ketika kita gembira melakukan maksiat. Begitu. Dia bisa tuh sedangkan di atas panggung, apa tuh namanya? Oh iya, itu namanya. Begitu. Tuh, kita girang banget udah duit kita. Habis ya alhamdulillah. Itu alhamdulillahnya ya Allah. Atau orang harus minum arak. Alhamdulillah itu juga arak. Sebabnya melakukan maksiat. Haram. Begitu. Maksiat itu dia gembira. Begitu. Itu haram. Begitu. Keempat, makruh. Mengucapkan alhamdulillah makruh. Begitu. Di mana? Bila kita membaca alhamdulillah di tempat-tempat kotor, WC, di tempat sampah, oh yang itu aja, yang kotor, di tempat-tempat yang kotor itu hukumnya makruh. Ujian itu redaksinya bagaimana terserah. Apakah kayak kitab kita alhamdulillahirabbil alamin, kita tidak alhamdulillahirabbil alamin, itu terserah. Yang mananya, yang penting kita memuji. Namun yang paling tinggi ujian itu bagaimana? Yang paling tinggi ujian itu mengikuti pujian Nabi Adam. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Boleh ente baca wa yukafi mazidah, boleh. Benar, ada dua. Nggak usah pakai hamdan syakiri, benar ini terus. Udah ikuti ajaran yang Nabi ajarin aja. Udah ikuti aja. Ayo ikuti. Itu paling tingginya pujian. Makanya di virtual itu aja. Alhamdulillah dari wafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Begitu. Alhamdulillah itu sudah hurufnya 8. Lebaran itu belum. Udah percaya. Itu ada berapa? Yang benar nih, tasdid itu sama dengan double. Ada berapa? Alhamdulillah hurufnya berapa? Alif lam ha mim lam mim lillah lam ha 8. Alhamdulillah hurufnya ada 8. Surga pintunya ada 8. Maka orang yang rajin membaca alhamdulillah, maka tuh orang
bakal dipersilahkan oleh Allah untuk masuk surga dari pintu mana saja. Yang 8, boleh pilih orang yang tukang muji Allah. Alhamdulillah, jangan kurang, banyakin alhamdulillah. Apa aja, orang musibah aja di dalamnya ada nikmat. Ada orang sakit, kalau orang itu sakit, Allah utus 3 malaikat. Kalau orang sakit, mau dikasih sakit tidak, maka malaikat diutus Allah. Yang satu, cabutin rasa di lidah rasa, maka dikasih apa aja pahit. Orang sakit kasih jeruk manis pahit, pisang pahit, apel pahit, nggak ada selera. Tapi kok makanan di rumah sakit itu habis dan nungguin. Belum kan? Ya bagus supaya yang nungguin tidak sakit begitu. Jangan berusaha kan? Gitu. Kalau yang nungguin gak makan itu kan sakit makanan. Gitu. Emang itu rezeki kita lewat yang sakit, menjadi yang nungguin. Tuh, dicabut pertama, kedua dicabut tenaga. Tenaganya dicabut, maka orang sakit itu lemes, badan lemes. Yang ketiganya dicabuti dosa. Maka orang sakit itu diambilin dosa. Kalau diambilin dosanya tuh nikmat ujian. Nih bagi orang dosanya dicabut. Namun bila kemudian yang sakit ini mau dikasih sebuah Allah suruh malaikat pertama balikin, maka yang tadinya pahit ada rasa mulai enak, sampai makan 5 piring namanya maruk dibalikin aja baru sembuh. Kemarin gak makan di dua dibalikin tenaganya pelan-pelan mulai. Ini malaikat yang pegang dosa ini. Ya Allah, saya gimana? Buang aja dalam. Buang. Maka dosa diambil orang sana. Ada nikmat. Maka alhamdulillah itu enggak boleh enggak. Jangan enggak muji-muji Allah. Dari mana ya kita ini apa kemudian muji-muji Allah Subhanahu wa Ta'ala? Muji-muji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami di dalam Musnad Al-Firdaus, kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah Subhanahu wa Ta'ala yuhibbu an yuhmad liyusiba bihi hamidahu wa ja'alal hamda li nafsihi dzikran wa li ibadihi dhukhran. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah itu demen, suka dipuji-puji. Allah demen nama hambanya yang tukang muji. Tujuannya agar Allah memberikan ganjaran pahala kepada sang yang memuji, kepada orang yang memuji. Dan Allah jadikan pujian itu dikit pendekat kita dengan Allah. Kalau orang baca alhamdulillah makin dekat, dan buat hamba menjadi simpanan pahala yang besar. Banyakin alhamdulillah, alhamdulillah, udah alhamdulillah banyak. Jangan nggak muji-muji. Di balik segalanya ada nikmat. Maka kita dikasih mata 2, enggak 1, supaya jangan kayak gajah 1 doang yang dilihat. Kudu bolak-balik. Kayak mata, jangan biar kita nggak salah memandang itu. Ada orang kaya-kaya, rumahnya tinggal 3, di sampingnya ada tempat buang sampah. Dia makan yang malam nggak
disuruh dia segala macam uang. Itu pagi-pagi dia lihat dari jendela, ada orang pengemis ngambilin makanan bekas dia makan semalam. Dia kata, alhamdulillah, anda ini makasih loh, saya dijadikan orang kaya, enggak makan kayak dia, makan bekas buangan orang. Dia memuji Allah. Ada nikmat. Ternyata orang yang sakit itu, yang lagi ngambil nasi dari sampah itu, ngelihat ada mobil ambulan. Dia kata, nggak merasa susah. Alhamdulillah, ala hadirin. Makasih ya Allah, saya masih dikasih sehat walaupun miskin. Masih alhamdulillah. Sehat, enggak kayak dia sakit, mau dibawa ke rumah sakit. Itu yang sakit waktu di IGD setelah dia kata alhamdulillah. Ala hati ini, makasih Allah atas nikmat ini. Nggak kayak yang baru lewat kereta jenazah masih hidup walaupun sentuh. Alhamdulillah masih hidup, nggak kayak dia mati. Jadi kita paham yang tidak bisa membaca alhamdulillah itu orang mati. Jadi yang tidak bisa bersyukur itu orang mati. Yang mati itu orang yang tidak bisa bersyukur. Maka mata kita dua, jangan aku aja. Dan alhamdulillah, alhamdulillah. Kita punya anak pengal, pegel, nakal, alhamdulillah. Biar kata pengal punya anak, gak kayak tetangga, udah 15 tahun menikah, belum punya anak, alhamdulillah. Yang menikah, belum punya anak, ngedengar itu, dia gak kecewa, alhamdulillah. Walaupun belum punya anak, udah punya ibu, enggak kayak dia, belum menikah, padahal 2025 lu jangan ditembak mati. Benar nggak? Benar nggak? Orang berkeluarga ditembak, dia mati juga kalau ditembak, nggak berjalan keluar. Benar nggak? Kalau ditembak mati. Tembak ya. Jadi alhamdulillah dalam hidup maka timbul pertanyaan, katakanlah tinggi yang mana orang mengucap alhamdulillah atau membaca la ilaha illallah, tinggi yang mana antara la ilaha illallah sama alhamdulillah? Katakanlah tinggian alhamdulillah dibanding kita sering-sering mengucap la ilaha. Dari mana? Dalam satu hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah kutiba lahu 20 hasanah wa hutta anhu 20 sayyi'ah." Siapa orang yang membaca la ilaha illallah sekali baca, Allah tulis 20 ganjaran. Sekali baca 20 kebaikan, Allah ampuni 20 dosa. Sekali baca la ilaha illallah. Tapi kata Nabi, wa man qala alhamdulillahi rabbil alamin kutiba lahu 30 hasanah wa hutta anhu 30 sayyi'ah. Siapa yang membaca alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillah bukan la ilaha illallah, Allah tuliskan 30 ganjaran. Allah ampuni 30 dosa.
30 dosa. Jadi 20 sama 30 banyak tangan 30. Jadi tinggian alhamdulillah apa lagi kali itu? Alhamdulillah. Banyak yang baca alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah menghilangkan keluhan dalam hidup. Jangan banyak mengeluh. Begitu. Gitu. Enggak semangat banget nih mau ilmu, enggak semangat. Jangan, alhamdulillah itu mau pakai enggak semangat. Apa sih semangat itu ya? Saya sendiri ngerti. Dia enggak semangat. Udah semangat aja, alhamdulillah, jangan mengeluh. Udah yang terbaik, udah gitu dong. Cukup. Alhamdulillah. Ada juga ulama yang mengatakan la ilaha illallah sebab apa miftahul jannah la ilaha illallah. Ada ulama. Jadi alhamdulillah. Jadi ujian model apa saja itu semuanya berpulang kepada Allah. Lalu apa alasannya Tuhan pengarang kita Abu Suja menuliskan alhamdulillahirabbil alamin? Satu, mengikuti petunjuk Al-Quran. Di Al-Quran itu habis bismillah, alhamdulillah. Dan alhamdulillahnya di Al-Quran alhamdulillahirabbil alamin diikuti oleh pengarang kita. Kedua, mengamalkan hadis Nabi yang ada di dalam Sunan Abi Dawud. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin la yubda'u fihi bi alhamdulillah fa huwa akhta. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan ucapan alhamdulillah maka kurang barakah. Maka Tuhan musuh kita sesudah bismillah sebagai ibtidah hakiki dilanjutkan dengan alhamdulillah sebagai ibtidah idhofah di dalam rangka mengamalkan ajaran yang diperintahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memanjatkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memuji Allah itu betul. Memuji Allah. Ini Tuhan muslim ini dapat nikmat, narang kitab. Ini narang kitab ini nikmat besar dari Allah. Maka beliau pun mengawali kitabnya sesudah bismillah dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa Rabbul Alamin? Rabb itu maknanya pemilik, penolong, banyak mana yang meraja, yang memiliki alam semesta. Di semua alam ini milik Allah. Jadi segalanya kalau diberikan nama kita adalah nikmat dari Allah. Nikmat. Semuanya nikmat. Dan nikmat Allah itu banyak. Sampai kita mau menghitung nggak bisa. Orang satu nikmat aja turunannya banyak. Turunan kayak kita makan. Kenapa kalau kita makan tuh nggak boleh ada nasi yang berbuah? Sebab ini nasi ada orang yang masak, ada orang yang dagang beras, ada orang yang mau giling gabah, ada orang yang mau menjadi petani. Panjang betapa Allah muliakan kita lewat menundukkan banyak orang. Ada yang rela-rela jadi petani, ada yang rela-rela menjadi penggiling gabah, ada yang rela-rela dagang beras, ada yang rela jadi pembantu masakin kita. Begitu. Dan akhirnya kita makan. Berapa orang yang Allah tundukkan untuk memuliakan kita, bukan sebutir nasinya, tapi penghormatan Allah kepada kita itu patut untuk kita syukur dengan mengucapkan alhamdulillah.
Alhamdulillahi Rabbil alamin. Oleh karena nikmat-nikmat Allah menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala layak untuk dipuji. Sementara nikmat itu begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, yang kita taklah mampu untuk memujinya, maka Allah kasih petunjuk kepada kita bagaimana cara memuji Allah. Allah tak pandang dia nabi, Allah tak pandang dia rasul, dia wali, dia kiai, kata kita yang bodoh sama diberikan bimbingan oleh Allah cara memuji Allah dengan lidah alhamdulillah. Ini namanya Allah sudah menjadikan bahasa untuk kita memuji Allah. Nikmat Allah dan hamba kalau diberikan nikmat disuruh oleh Allah untuk dikunjungi dapat ganjaran. Kata Nabi, Inna Allah Subhanahu wa ta'ala yuhibbu an yara athara ni'amihi li abdi. Allah Subhanahu wa ta'ala suka dengan bila hambanya dikasih nikmat dikunjukin amal. Saudara beli baju baru pakai sholat, ini roh baju baru. Saudara punya sarung baru pakai sholat, ini roh nikmat diunjukin amal, diunjukin. Saudara punya duit betulin rumah, betulin. Saya biar rumahnya kayak istana di IKN, boleh. Jadi terserah Anda. Begitu, niatin sebagai syukur. Kalau syukur, kalau nunjukin sama Allah, kan murah. Gak pengen dipuji orang, tapi pengen terima kasih Allah. Jangan dikasih nikmat kelihatannya susah. Jangan diunjukin, enggak. Sebagai wujud syukur Allah. Di dalam surat Al-Duha, amma bi ni'mati rabbika, sebut-sebut makasih Allah. Kau beri saya sehat, kau beri saya makasih Allah. Pak, puji Allah. Kebaikannya begitu banyak. Kebaikan begitu. Yang paling besar nikmat iman Islam. Begitu kita jadi muslim, nggak kayak orang-orang jutaan begitu pengen jadi muslim. Kita enggak. Ini nikmat. Maka mengucap alhamdulillah harus menjadi syiar kita. Begitu. Alhamdulillah. Banyak alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai dalam berat ibadat bismillah walhamdulillah. Bismillah walhamdulillah. Bismillah walhamdulillah. Wal khairu wa syarru bisyarri. Begitu. Saking pentingnya alhamdulillah. Memuji Allah. Nikmat sudah. Nikmat. Kalau kita sering memuji-muji Allah, nanti kita bakal dipuji-puji oleh makhluk Allah. Kalau kita muji-muji Allah malas begitu, maka enggak ada dipuji-puji orang, enggak bakal ditambahin. Jangan sampai salah. Itu mau orang ditanya, mau makan berjawab bismillah, habis makan astagfirullah. Astagfirullah, Pak Yai waktu makan di restoran habis makan astagfirullah, itu bukan doa makan. Lihat pohon. Habis makan tetap bacaannya alhamdulillah. Pokoknya jangan ditinggal. Bismillah, alhamdulillah. Kalau saudara sampai kita bangun tidur, Allah suruh alhamdulillah. Kalau saya lebih senang membahasakan bahasa kita, begitu lebih gampang. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Masalah karena kita kangen. Yang enak pakai bahasa kita. Makasih Allah, kau sudah membuat mata ini melek.
Padahal kau kalau mau merenung terus bisa, tapi saking sayangnya kau. Padahal hari-hari saya ini banyak dosa pun, tapi masih saja diberi kesempatan oleh untuk menambah kebaikan demi kebaikan. Makasih loh. Itu bahasa Arabnya alhamdulillah di ahyana pada manusia. Itu pun dibahas. Kayak begitu. Itu kamu itu langsung loncat aja bikin kopi ya. Alhamdulillah. Dan ini yang kita sebagai syukur bisa ngarang kitab dan sunnah di dalam ngarang kitab sesudah bismillah diteruskan dengan alhamdulillah. Segini aja. Udah ada Bang Najwa. Ayo kita mungkin silakan.